Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Solusi 88 Kreatif. Oke teman-teman semuanya, pada siang ini saya akan memberikan tips kepada teman-teman semua. Jika teman-teman ingin membuat kopi atau memasak mie instan dan juga memasak telur dadar di tengah malam, di saat warung tutup, ya, kita kelaparan tengah malam atau pengen ngopi, warung jauh dan uang tidak punya, di saat gas habis, tentu kita bingung ya, mau membuat kopi gimana, gas sedang habis, mau keluar males, hari hujan deras, di samping itu tidak punya uang juga untuk beli gas ya, isi ulang gas, sedangkan kopi sama gula sudah terisi di cangkir atau mie instan sudah disobek, ternyata begitu mau masak gasnya habis. Nah, di sini teman-teman jangan bingung dan jangan teman-teman putus asa. Dan sini saya akan berbagi tips yang mudah dan tidak mengeluarkan biaya. Tentunya di rumah teman-teman pasti mempunyai ya benda yang akan saya berikan tipsnya untuk membuat kompor darurat mengatasi gas LPG yang di rumah habis. Langsung saja kita akan berikan tipsnya dan tentu teman-teman langsung lakukan, dan ini efektif, efisien, tidak repot, tidak susah, cepat dan tepat. Di rumah teman-teman pasti mempunyai tisu ya, pasti punya tisu. Kalau tidak punya tisu, cari jarit atau baju bekas, baju kaos yang sudah tidak dipakai lagi, gunting kalau tidak ada tisu. Nah, ini saya akan praktekkan memakai tisu. Kita membuat kompor ini, kompor darurat ini memakai asbak, dan juga asbak rokok pasti ada setiap rumah. Mau pakai asbak beling boleh, mau pakai asbak seng atau aluminium ini boleh. Kalau tidak ada, pakai piring seng pun bisa. Yang penting jangan pakai piring beling yang kita gunakan untuk makan. Pakai saja piring seng yang sudah tidak dipakai lagi atau yang sering dijadikan piring seng itu sebagai wadah obat nyamuk, agar dia sudah terlanjur kotor dan tidak membuat kita kerugian. Nah, ini ada dua asbak, seng dan beling. Salah satu bisa kita gunakan semua. Ini kita coba pakai yang seng saja ya. Kita buat kompor darurat yang bisa memasak air untuk membuat kopi dan bisa untuk menggoreng telur, dan juga bisa untuk digunakan untuk memasak mie. Langsung saja, tidak usah berlama-lama. Teman-teman tinggal ambil tisu, teman-teman ya. Teman-teman ambil tisu atau jarit boleh. Kalau tidak ada tisu, jarit pun boleh. Nah, ini saya gunakan pakai tisu. Masukkan tisu ini di dalam asbak seng tadi ya. Nah, kemudian teman-teman tuangkan minyak goreng, pasti ada di rumah ya. Minyak goreng itu pasti ada. Tuangkan minyak goreng secukupnya. Nah, minyak goreng dan tisu ini menjadi bahan bakar yang efektif mengatasi kompor kita atau gas kita sedang habis. Dan langsung kita nyalakan saja tisunya. Nah, ini saya ada teflon, sudah saya isi air. Jadi ini isyarat untuk membuat kopi. Apakah air ini akan berpotensi mendidih, dan apakah api di dalam kompor darurat yang terbuat dari gas ini, dari asbak ini, bisa bertahan lama apinya. Nah, ini kita masih membakar tisu yang sudah dilumeri dengan minyak goreng. Minyak goreng tidak perlu memakai minyak goreng yang bagus. Kalau teman-teman ada minyak goreng yang jelantah, bekas goreng ikan, goreng tempe, goreng tahu pun bisa. Jadi tidak harus memakai minyak goreng bagus. Kalau ada minyak goreng bekas,
gunakan saja minyak goreng bekas. Ini saya berhubung tidak ada minyak goreng yang bekas, saya pakai minyak goreng yang bagus. Nah, ini tisu, kalau tidak diberi pelumas minyak goreng, maka dia tidak akan bertahan lama. Maka tisu ini akan terbakar dan lantas apinya langsung tidak lama padam. Nah, dengan dia diberikan minyak goreng, maka tisu ini akan membakar minyak goreng dan tahan lama. Nah, ini saya langsung masukkan ya, saya taruh. Nah, ini teman-teman apinya sudah jadi. Jadi kalau ada tungku, ambil saja tungku kompor dipakai untuk jadi tungku. Kalau tidak ada, cari batu saja, di kanan kirinya batu untuk sebagai tungku kita memasak ya. Nah, berhubung saya tidak pakai tungku, saya pakaikan 3 asbak. Yang tengah untuk sebagai membuat api, yang di samping untuk sebagai penyangga sebagai tungku. Nah, ini saya sudah tuangkan air ya untuk membuat kopi. Nah, ini langsung saja saya taruh di sini. Nah, jadi asbak 2 ini sebagai tungku, yang bawah yaitu api. Nah, ini teman-teman, jadi untuk membuat kopi tetap bisa kita gunakan seperti ini ya. Karena apa? Api bertahan lama karena dikasih minyak goreng. Kalau tisu tidak dikasih minyak goreng, otomatis tidak bertahan lama. Dia pasti tidak akan lama, langsung padam. Tapi kalau dikasih minyak goreng atau minyak jelantah atau minyak bekas goreng ikan, itu akan bertahan lama. Nah, ini saya pakai 3 asbak. Asbak yang kaleng sebagai untuk menjadikan api, sedangkan asbak yang beling sebagai tungku. Saya taruh di kanan kiri. Tapi kalau teman-teman tidak ada asbak seperti ini, tinggal dikasih batu saja di sini ya. Batu di kanan kiri sebagai tungku, atau ambil tungku kompor. Nah, ini kita memasak air ya, dan apinya tetap terus hidup ya. Nih apinya ya, api cukup besar ya. Nanti kita lihat apakah ya air ini akan mendidih untuk memasak mie atau membuat kopi ataupun untuk menggoreng telur. Nah, ini jadi digunakan teman-teman sebagai darurat alternatif ya. Nah, ini supaya lebih cepat, airnya kita kurangi saja ya, supaya lebih cepat, karena konten ini keterbatasan dengan durasi ya, tidak perlu lama-lama, kita buat sebagai edukasi dan tutorial ya. Ini saya kurangi airnya ya, supaya cepat mendidih. Nah, supaya teman-teman tidak lama menunggu hasilnya ya. Nah, nanti teman-teman bisa coba saja sendiri di rumah, dan api ini bertahan untuk berjam-jam. Bisa digunakan untuk berkali-kali, bukan hanya 1 kali ini saja. Jadi untuk merebus telur bisa, untuk menggoreng telur bisa, memasak sayur bisa, memasak nasi juga bisa ya, dan juga untuk memasak mie serta merebus air untuk membuat kopi pun tetap bisa. Nah, ini ya, kita tunggu sampai posisi dia mendidih. Jadi api ini bukan hanya api sebagai hiasan, memang berfungsi bisa digunakan untuk memasak. Artinya kalau airnya banyak, otomatis ya menunggunya agak sedikit lama. Tapi kalau air sedikit, untuk membuat kopi hanya 1 gelas atau 2 gelas, tidak butuh lama-lama ya, air ini akan mendidih. Apalagi kalau menggoreng telur. Menggoreng telur itu lebih cepat lagi otomatis ya. Jadi ini solusi teman-teman ya. Jadi jarang sekali orang membuat kompor menggunakan asbak, dan ini kita coba menggunakan asbak. Jadi kalaupun tungkunya pakai asbak beling pun nggak apa-apa, jangan saja pakai asbak plastik. Kalau asbak plastik ya otomatis terbakar karena api ya. Jadi asbak beling bisa dijadikan sebagai tungku, asbak beling bisa, asbak aluminium atau seng bisa, piring seng pun bisa. Nah, tinggal kanan kirinya untuk sebagai tungku, cari batu atau tungku kompor dipakai. Kalau tidak ada seperti saya tadi, pakai asbak 3 ya, yang seng sebagai untuk menjadikan api, sedangkan asbak beling sebagai tungku. Nah, ini air hampir mendidih, bentar lagi ya, karena ini saya masak untuk 1 gelas kopi. Nah, jadi walaupun teman-teman mau masak penuh pun, sepanci itu pun akan mendidih. Tinggal menunggu waktunya ya, agak sedikit lama karena airnya lebih banyak.
Kalau air sedikit seperti ini, maka dia akan lebih cepat lagi mendidih. Kalau goreng telur itu lebih cepat lagi, ya. Jadi memasak mie instan, menggoreng telur, merebus sayur, ya, semua bisa. Jadi tidak ada kesulitan. Di posisi darurat itu semua bisa kita manfaatkan peralatan yang ada. Jadi tidak ada tisu, gunakan jarit bekas itu bisa. Ya, minyak goreng pasti ada. Kalau tidak ada yang bagus, pakai yang jelantah, yang bekas. Minyak yang bekas, ya. Kalau tidak ada juga, bisa teman-teman pakai oli bekas. Masih tidak ada minyak bekas, minta sama tetangga minyak bekas, pasti dikasih. Kalau teman-teman minta minyak bagus, pasti nggak dikasih. Tapi kalau minyak bekas, mudah-mudahan pasti dikasih. Nah, ini air sudah mulai mendidih. Artinya mau buat kopi, mau masak mie instan, ini sudah bisa kita lakukan, ya. Ini solusi di malam hari. Nah, ini api, teman-teman, kita lihat ya, apinya tetap menyala dengan besar. Tuh, ya. Tuh apinya besar ya. Nih. Memang panci dampaknya akan langas, hitam, tapi nggak masalah. Bagaimana trik membersihkan panci yang hitam itu gampang sekali, nanti saya upload juga di video saya. Itu sangat gampang. Dalam hitungan detik panci yang hitam ini akan bersih seketika. Itu juga nanti teman-teman bisa lihat video panjang saya, ya. Bagaimana tutorial cara membersihkan panci yang hitam dengan cepat tanpa harus repot-repot. Nah, ini ya, air sudah mulai mendidih, teman-teman. Dan ini saya buat live, tidak ada potong-potong video atau edit-edit. Jadi langsung setelah saya buat langsung saya upload konten. Itu ya, sudah kelihatan air sudah mulai mendidih. Ya, sudah mulai mendidih. Artinya untuk membuat kopi siap, untuk merebus mie sudah siap juga. Ini kita videokan jarak dekat ya. Tuh ya teman-teman ya, bisa lihat ya bahwa airnya sudah mendidih dan siap untuk digunakan membuat kopi atau memasak mie atau merebus sayur atau merebus telur, semua siap digunakan. Dan api tetap posisinya besar ya, masih bisa digunakan untuk berkali-kali. Dan juga ya, cara memadamkannya teman-teman ini sangat gampang. Kalau teman-teman sudah memasak ya, api mau dipadamkan, kita jauhkan dulu ini. Teman-teman tinggal cari saja kain ya, saya ambil dulu kain, saya basahin ya, bagaimana cara untuk mematikan api ini. Nah, ini saya ambil jarit ya, jarit yang sudah saya basahi. Tinggal teman-teman masukkan saja jarit ke atas api dan dia akan padam. Yang sudah dibasahin dengan pakai air ya. Tuh, ya. Jadi api langsung padam. Dan jika ingin digunakan kembali, tinggal dibakar lagi saja ya. Itu saja edukasi informasi saya berikan dan semoga bermanfaat. Jangan lupa dibantu subscribe saya dan ikut terus video saya selanjutnya bagaimana untuk membersihkan panci yang hitam. Terima kasih.